pagi Pak Redianto Sidi. Ya, ini ada kasus Pak terkait Undang-Undang ITE di mana seorang ibu rumah tangga yang merupakan anggota Bayangkari di Polrestabes Medan melaporkan seseorang berinisial LD dengan dugaan Undang-Undang ITE. Menurut Pak Redianto, proses hukumnya gimana? Nah baik, saya kira kalau ini bicara oknum, ya tentu harus dijelaskan dulu kedudukan oknum itu, legal standingnya sebagai wartawan seperti apa. Kalau persoalan ini memang sudah terlanjur dilaporkan, saya kira laporan itu diteruskan karena memang pilihannya adalah membawa persoalan ini kepada Dewan Pers atau secara pidana. Nah, karena sudah masuk kepada proses hukum berupa laporan polisi, saya kira laporan polisi ini yang harus dikawal bagaimana prosesnya, apakah benar oknum ini adalah seorang wartawan, lalu bagaimana legalitas badan hukum medianya, lalu bagaimana mekanisme dia dalam menjalankan tupoksinya selaku yang diduga wartawan dalam melakukan pemberitaan sehingga tidak merugikan orang atau siapapun yang menjadi subjek atau objek beritanya. Nah, saya kira ini yang harus didalami oleh pihak kepolisian karena memang sudah masuk kepada ranah hukum ya. Kalau menurut Pak Redianto nih terkait pemberitaan tersebut yang mengungkap identitas anak sebagai korban dari perceraian orang tuanya, itu kira-kira boleh nggak Pak kalau menurut Bapak nih? Nah baik, saya kira dalam Undang-Undang 49 tentang pers sudah jelas sih bahwa pemberitaan itu harus profesional dan proporsional. Apalagi terhadap anak tentu harus ada inisial, ya. Tentu juga harus di blur atau identitas fisiknya itu ya tidak terlihat. Nah, kenapa dampak-dampak ini akan ada kepada si anak tidak hanya saat pemberitaan, setelah proses pemberitaan bahkan kedepannya juga akan menjadi presiden dan dampak yang buruk bagi si anak. Nah ini saya kira harus didalami juga. Apakah kalau ini terjadi, saya kira ini merupakan suatu hal yang wajar saja ada laporan polisi, dan terhadap oknum yang demikian saya kira perlu dilakukan langkah-langkah yang konkret dalam proses hukum, termasuk juga melakukan pengujian kembali lah ya, pengujian dan pemeriksaan kembali benarkah orang ini wartawan, karena kalau ada oknum wartawan yang demikian saya kira aneh juga ya, masa dia nggak memahami pola atau SOP sederhana yang diwajibkan undang-undang. Ini saya kira harus ditelusuri lebih lanjut oleh pihak kepolisian, dan termasuk juga lembaga yang menaungi di bidang pers harus ikut serta melakukan verifikasi, pemeriksaan dan proses-proses yang diperlukan dalam kode etik jurnalistik. Terkait proses hukumnya Bang, nah, kira-kira apa yang Abang himbau nih kepada penyidik dan Polrestabes Medan? Ya, terima kasih. Saya kira pihak kepolisian dan penyidik yang menangani perkara ini harus bergerak cepat, karena ini bukan hanya menyangkut terhadap perkaranya saja, tapi juga menyangkut terhadap personality dan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian dan pihak penyidikan. Yang kedua juga menyangkut kepada si anak ya, yang tadi informasinya tidak di blur, namanya juga tidak diinisial dan sebagainya. Ini saya kira bukan berarti harus memprioritaskan ini dengan perkara, tidak. Semua perkara sama, tapi ada hal-hal yang saya lihat di sini sifatnya urgent yang harus dilakukan sehingga pihak kepolisian bergerak cepat. Kalau tadi LP ini sejak Februari, ini sudah bulan Juli, 5 bulan, saya kira idealnya sudah ada langkah yang konkret ya, sehingga LP itu bisa berjalan naik ke penyidikan, atau sudah ada yang diduga yang menjadi tersangka dalam peristiwa yang dilaporkan oleh yang bersangkutan tadi. Jadi saya kira prosesnya harus fair dan transparan, siapapun punya hak untuk itu. Saya khawatir nanti penilaian masyarakat dengan kasus-kasus lain jadi bandingan sehingga menjadi akumulatif, nanti dikatakan lagi oleh masyarakat ada ketidakpercayaan dan terhadap hukum itu tajamnya ke bawah, tumpul ke atas sebagainya. Ini saya kira salah satu faktor juga yang harus dipertimbangkan oleh kepolisian dalam hal ini bergerak cepat. Kalau memang ada hambatan lain-lain, saya kira perlu disampaikan apa hambatannya kepada pelapor, kepada masyarakat yang juga memantau dan mengawasi kasus ini, disampaikan apa hambatannya. Nah, saya kira
untuk menjawab itu supaya jangan bias. Nah, kalau memang ada kesulitan yang luar biasa dalam perkara ini, kesulitannya di mana disampaikan juga sehingga pelapor bisa mengetahui perkembangan kasusnya ya, baik secara lisan ya terutama dalam bentuk SP2HP ya. Saya kira demikian. Siap. Terima kasih Pak Ridianto. Ya, sama Pak. Bisa minta statement sedikit terkait adanya laporan masyarakat atas nama Debi Novita di Polrestabes Medan terkait Undang-Undang ITE. Dan sampai sekarang dari mulai bulan 2 dan hingga sekarang itu proses hukumnya belum berjalan. Kira-kira menurut anggota DPR, Bang, kira-kira gimana Bang proses hukumnya? Ya, kami mendesak supaya pihak Polrestabes Medan segera mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan pengaduan yang telah disampaikan oleh saudara Debi Novita. Debi Novita tadi. Ya, kita mendesak dan menghimbau pihak kepolisian segera memproses itu karena apalagi ini masalah anak ya dan ITE ini kan menjadi prioritas sebenarnya. Siap. Ya, polisi presisi ini kan kita harapkan siap melayani siap segala macam, apalagi ada pengaduan masyarakat, itu harus segera dibuat penyelidikannya ataupun Apa himbauannya Bang untuk penyidik di Polrestabes Medan Bang? ya untuk segera melaksanakan tugasnya lah untuk memulai proses penyelidikan Secepatnya ya Bang, secepatnya, dituntaskannya. jangan ditunda-tunda seperti ini. Dari mulai bulan 2 sampai dengan hari ini kan sudah berapa bulan? Siap. Ada apa di situ? Kita minta supaya itu segera ditindaklanjuti. Oke, siap.